Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, untuk episode kali ini kita sudah menerima pertanyaan melalui Instagram kita. Kira-kira netizen pada mau nanya apa ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, pertanyaan pertama yang masuk ke Instagram kita kali ini adalah, bagaimana sih hukum seorang wanita yang bersalaman dengan sepupu ayahnya? Bagaimana kawan-kawan? Ada yang tahu? Atau ada yang bisa menjawab? Jawab dengan ilmu ya. Ya udah, mendingan kita tanya aja ya ke Ustadz. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ada pertanyaan dari seorang saudari kita yang bertanya tentang hukum berjabat tangan dengan sepupu ayah. Sepupu ayah, yaitu laki-laki yang dia menjadi sepupu bagi ayah, yaitu anak putra dari saudara atau saudari dari orang tua ayah, disebut dengan sepupu. Demikian. Baik, maka kita katakan bahwasanya antar sepupu yang ini merupakan anak dari saudara atau saudari ayah atau ibu, maka sesungguhnya mereka tidak mahram, bahkan halal bagi mereka untuk menikah. Dalam sebuah dalil dari Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu 'alaika wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka, sampai akhir ayat. Sampai di sini kita cukupkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 50 yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami halalkan untukmu. Tentunya ini berlaku juga bagi laki-laki dari umat beliau, yaitu azwajaka, kami halalkan untukmu istri-istrimu yang telah engkau berikan mahar kepada mereka, dan budak-budak wanita dari apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Begitu juga kami halalkan untukmu banati ammika, putri-putri dari saudara ayahmu, sepupu. Putri-putri dari saudari ayahmu, sepupu juga. Wa banati khalika, dan putri-putri dari saudara ibumu. Wa banati khalatika, demikian pula putri-putri dari saudari ibumu. Yang semuanya adalah sepupu dalam bahasa kita, sepupu. Ya. Yang berhijrah bersamamu, demikian. Ini bukanlah khusus bagi Nabi, tapi ini juga berlaku bagi umat ini. Oleh karenanya, sepupu semuanya adalah halal.
antara mereka ini boleh menikah. Ya, demikian. Ingat, ini hanya hukum kebolehan, bukan sebuah keharusan. Ini menunjukkan kebolehan untuk menikah dengan mereka, yang artinya mereka ini bukanlah mahram. Bukanlah ada hubungan di antara mereka kemahraman. Mereka bukanlah orang-orang yang haram untuk menikah. Mereka adalah orang-orang yang boleh untuk menikah. Maka berhati-hati. Apabila sepupu saja ini boleh, antar sepupu boleh menikah, tentunya anak di bawahnya, antar anak ini semakin jauh. Antar anak atau anak dari sepupu. Tahukah kita bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu menikahi anak sepupunya. Siapakah dia? Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan Ali radhiyallahu anhu adalah mereka sepupu. Ayah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah. Ayah Ali radhiyallahu anhu yaitu Abbas. Maaf, bukan Abbas. Abu Thalib. Mereka adalah sepupu, yaitu satu kakek. Ya. Ayah mereka bersaudara. Abu Thalib dengan Abdullah ini bersaudara kandung. Mereka bersaudara kandung. Dan Ali radhiyallahu an itu bersepupuan dengan Rasulullah SAW. Dan Ali radhiyallahu an ketika itu muda, itu menikahi anak sepupunya, itu Fatimah radhiyallahu an. Oleh karenanya, kalimat yang menyatakan aku bagaikan ayahmu, maka ini tidak benar bila ini menghalalkan untuk bersentuhan. Tapi ini bisa jadi benar apabila karena sepantaran dan karena saudara karib kerabat dibenarkan untuk memberikan perlindungan, pengayoman kepadanya, boleh. Hanya saja untuk berjabat tangan, untuk berduaan, untuk bersentuhan, untuk melihat auratnya, maka ini tidak boleh. Ini dilarang. Karena mereka bukan mahram. Mereka ini tidak ada hubungan kemahraman. Maka berlaku hadis Nabi SAW bagi mereka berdua. Rasulullah SAW bersabda, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Ma'qil ibnu Yasar radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda yang artinya sallallahu alaihi wasallam, sungguh ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak dari besi itu lebih baik bagi dia ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Dan anak sepupu, bahkan sepupu yang lebih dekat lagi, ini haram baginya untuk disentuh karena mereka bukan mahram, bukan orang yang haram untuk menikah. Demikian. Tidak halal baginya untuk menyentuh, apalagi anak dari sepupu. Bahkan kita beri contoh bagaimana Ali menikahi Fatimah, itu anak sepupunya. Boleh menikah demikian. Bahkan Rasul menikahkannya. Maka jangan sampai kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditusuknya kepala kita dengan pasak dari besi, dan itu lebih ringan. Artinya hukuman menyentuh wanita yang tidak halal bagi kita atau seorang wanita menyentuh laki-laki yang tidak halal baginya, itu tidaklah lebih ringan alias lebih parah ketimbang ketika menyentuh
siapa saja yang tidak halal bagi kita untuk kita sentuh, kecuali setelah menikah. Demikian. Alhamdulillah, sudah paham kan kawan-kawan dari jawaban Ustadz tadi mengenai hukum seorang wanita yang bersalaman dengan sepupu ayahnya. Semoga jawaban Ustadz tadi menambah ilmu agama kita. Selanjutnya, kita langsung saja nih ke pertanyaan berikutnya, hanya di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, pertanyaan netizen yang sudah masuk ke Instagram kita kali ini adalah, bagaimana sikap seorang anak yang dilarang orang tua untuk pergi ke kajian ilmu? Yang sabar ya kawan. Semoga Allah memberi kita kesabaran dan jalan keluar untuk masalah kita. Dan jangan berhenti berdoa ya kawan, agar kita semua selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita simak saja penjelasan dari Ustadz. Dan jangan lupa dicatat ya kawan-kawan. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para muslim dan muslimat, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jawaban ini adalah untuk pertanyaan seputar benturan seorang anak terhadap orang tuanya. Ketika anak tersebut menginginkan dirinya menjadi lebih baik dengan mengikuti kajian-kajian sunnah, kajian-kajian ilmiah yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka jawaban ini adalah untuk Anda semua yang mendapatkan keinginan baik seorang anak yang ditentang oleh orang tua. Maka para muslim dan muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, penentangan dari orang tua atas keinginan baik dari anaknya yang ingin berubah, maka ini disebabkan ketidaktahuan mereka berdua. Oleh karenanya, kewajiban bagi kita sebagai anak adalah merubah image, merubah anggapan buruk terhadap kajian-kajian dan dakwah sunnah ini, dakwah salafiyah ini. Anda berkewajiban untuk merubahnya. Dengan apa? Beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, dan ini tentunya menggabungkan semua jawaban tersebut, adalah menjadikan Anda, kita semua sebagai anak-anak yang saleh dan salihah. Rubahlah anggapan orang tua yang buruk tentang kajian salaf ini, kajian sunnah ini, dakwah salaf dan dakwah sunnah ini. Dengan cara kita sebagai anak menjadi lebih baik di dalam bakti kepada kedua orang tua, lebih baik di dalam berinteraksi kepada mereka, lebih lembut dari sebelumnya, lebih berbakti kepada mereka. Lebih-lebih itu diwajibkan bagi seorang anak, bahkan semua manusia yang mereka tentunya memiliki kedua orang tua. Wajib bagi mereka untuk berbakti kepada kedua orang tua. Rubah itu. Bahkan kita harus lebih baik, kita harus lebih baik menjadi lebih baik ketimbang anak-anak yang lain dari orang tua kita. Apakah mungkin saudara-saudari kita, abang dan adik kita, kakak dan adik perempuan kita lebih baik di dalam tutur kata, lebih lembut kepadanya, lebih memperhatikan kebutuhan mereka. Rubah image mereka dengan kita menjadi lebih baik. Maka ketika kita di rumah, ketika masuk rumah saja kita sudah memberikan contoh teladan yang baik. Ketika masuk rumah, kita mengucapkan salam.
Ketika bertemu dengan mereka, kita tersenyum, lalu menanyakan kabar kepada mereka. Apa kabar ayah? Apa kabar bunda? Demikian. Lalu tawarkan ya bantuan kepada mereka, apa yang bisa Ananda lakukan. Begitu kira-kira ungkapan yang bisa disebutkan, dinyatakan kepada mereka. Begitu. Dalam kondisi mungkin mereka lelah dari aktivitas keseharian, maka cobalah berada di sisi mereka, sembari mungkin memijit dari tubuh mereka yang sekiranya mereka merasa lelah. Apakah kaki mereka, tangan mereka, pundak mereka, demikian. Sembari barangkali bercerita tentang hal-hal yang indah. Tidak perlu menyinggung masalah agama, tidak. Kita berinteraksi dengan mereka dengan interaksi yang baik, sehingga ini akan memberikan kesan kepada mereka bahwa ini anakku sudah berubah. Apa yang membuat dirinya berubah? Dan tentunya perubahan tersebut adalah perubahan yang lebih baik, kepada lebih baik, sehingga mereka akan berkesimpulan tidak ada yang membuat baik kecuali sesuatu itu baik. Sehingga inilah yang akan membuat mereka berubah penilaian. Merubah penilaian mereka, anggapan mereka, image mereka tentang dakwah salaf ini, dakwah sunnah ini, kajian tersebut. Tentunya seorang tua, dia begitu perhatian dengan anaknya. Dia begitu sayang. Ditentangnya seorang anak dan dilarangnya seorang anak dari kajian, menghadiri kajian, mendengarkan kajian, karena informasi-informasi yang tidak tepat yang sampai kepada mereka. Namun ini bisa terbantahkan dengan kita langsung berinteraksi dengan mereka dengan interaksi yang baik, interaksi yang mulia, memuliakan mereka. Tutur kata tidak lagi kasar. Bahkan dengan ungkapan yang bukan sekedar ungkapan baik, bahkan ungkapan yang mulia. Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkanlah kepada keduanya dengan ungkapan yang mulia, yaitu ungkapan yang baik dan memuliakan mereka. Demikian. Dan jangan lupa ketika berada di rumah, maka tawarkan bantuan-bantuan kepada mereka. Bukan cuek, tidak peduli dengan mereka. Jangan demikian. Jangan demikian. Ya. Jika mendapati contohnya bunda kita, ibu kita sedang berada di dapur, sibuk menghidangkan, menyiapkan masakan, atau sibuk contohnya di kamar mandi mencuci, maka bantu. Walaupun kita seorang laki-laki. Demikian. Maka pegang sapu, pegang pakaian kotor, pegang pel, demikian. Lakukan sebisa mungkin. Jika bersama dengan ayah, maka tanyakan kira-kira apa yang bisa dibantu. Ketika dia sibuk contohnya memperbaiki sesuatu, maka tanyakan apa yang bisa dibantu. Tawarkan, demikian. Seperti itu. Kemudian ketika mereka sakit, maka perhatian. Lebih perhatian ketimbang saudara-saudara yang lain terhadap mereka. Begitu. Ketika mereka hendak tidur contohnya, maka temani mereka sampai mereka tertidur. Ketika mereka menginginkan sesuatu dari anak-anaknya, maka jadikan diri yang lebih terdepan untuk menghadirkan kebutuhan mereka. Dan jangan lupa doakan hidayah untuk mereka. Kita tidak ingin kedua orang tua kita dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka, mereka terbakar di dalamnya. Kita tidak ingin. Bagaimana kita bisa menginginkan
sesuatu yang kita berasal dari mereka, mereka terbakar, maka tentunya sebagaimana kita tidak menginginkan untuk terbakar mereka itu di dunia, maka begitu juga kita tidak ingin mereka terbakar di akhirat. Doakan mereka dengan doa hidayah, doa ampunan. Rabbighfirli, Rabbana ghfir lana dunubana. Rabbighfirli, Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Wahai Rabb kami, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Doakan mereka. Doakan hidayah untuk mereka. Demikian. Mudah-mudahan lambat laun Allah ijabah, Allah penuhi doa kita. Ditambah dengan akhlak kita semakin baik, maka ini adalah dakwah yang sangat tepat bagi seorang anak kepada kedua orang tuanya. Bukan kita banyak mendakwahi dan menggurui dengan lisan kita, tidak, tapi dengan akhlak kita. Selamat berbakti wahai anak yang soleh dan solehah. Ini jawaban bagi Anda, siapa saja Anda yang mendapatkan benturan dan penentangan dari kedua orang tua atau salah satu darinya ketika kita ingin menjadi lebih baik. Selamat mencoba. Mudah-mudahan bermanfaat. Gimana kawan-kawan? Sudah paham kan? Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita dalam berbakti kepada orang tua kita agar mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau gitu kita langsung saja ya ke pertanyaan terakhir di episode kali ini. Tapi jangan kemana-mana ya, tetap di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Wah, ternyata netizen kita yang satu ini ingin bertanya, bagaimana sih sikap kita mengenai teman kita yang berpacaran dengan suami orang? Gimana kawan-kawan? Atau ada yang tahu jawabannya? Nah, sebagai netizen yang budiman dan daripada kita berbicara tanpa ilmu, mendingan kita langsung saja tanya ke Ustadz. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa rahimani wa rahmakumullah, ada pertanyaan dari saudari kita tentang temannya yang berpacaran dengan suami orang, katanya. Namun ada isu bahwasanya mereka telah menikah sirri. Bagaimana sikap yang mesti dilakukan? Baik, maka kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya para muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di sini ada persangkaan yang butuh untuk dibuktikan. Tidak sulit sesungguhnya ya untuk membuktikannya dengan bertanya. Bukan malah berprasangka, bahkan berprasangka buruk contohnya. Buktikan saja. Karena kita dilarang untuk banyak prasangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang beriman, jauhlah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu ada dosa. Terlalu banyak berprasangka ini merupakan dosa. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis, riwayat Bukhari wa Muslim. Jauhi oleh kalian prasangka itu. Karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dusta ucapan.
ungkapan yang paling dusta. Demikian. Kenapa? Karena tidak dibuktikan. Cukup bertanya, apalagi ini teman. Cukup ditanyakan dengan bahasa yang lembut, bahasa kasih sayang contohnya. Dekati dia, bertanya kepadanya, maaf. Katakan kepadanya, maaf. Ya. Sesungguhnya kami melihat sesuatu yang barangkali kami keliru. Ya. Yaitu tentang kedekatanmu dengan laki-laki itu. Maaf, apakah benar kalian telah menikah? Selesai. Jika dikatakan iya, sudah. Ya. Maka tidak perlu lagi untuk dilanjutkan. Ya. Pernikahan sirri walaupun barangkali tidaklah dilakukan contohnya di hadapan pihak KUA, tidak ada pencatatan. Begitu juga barangkali tidak dilakukan walimahan secara terbuka luas. Yang saya yakin sesungguhnya tetap ada walimahan, yaitu makan makanan kecil yang diundang di sana mungkin sebagian orang yang menjadi saksinya. Maka itu cukup. Andaikan seandainya pun tidak ada walimahan yang syar'i, maka tentunya sah pernikahan itu, tapi mereka berdosa. Buktinya adalah munculnya isu ini, menunjukkan bahwasanya ada pernikahan yang disembunyikan. Andaikan mereka katakan, demi Allah kami telah menikah, sudah selesai. Tidak perlu lagi berprasangka demikian. Permasalahannya adalah, ini adalah suami orang. Ketahui bahwasanya seorang laki-laki dia boleh untuk menikah lebih dari satu. Ya. Diketahui oleh istrinya ataupun tidak diketahui oleh istrinya. Yang pertama, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fankihu ma taba lakum minan nisa'. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang baik itu. Masna 2, wa thulatha 3, wa ruba' dan 4. Lihat. Dan tidak ada persyaratan di sini izin, asalkan dia bisa adil. Dan itu urusan mereka. Ya. Jika ternyata sang wanita ini ridho, maka tidak masalah. Ketika didapatkan pembagian itu tidak adil, tapi dia ridho. Rela, apa urusan kita? Nah, cukup selesaikan permasalahan ini agar tidak jatuh ke dalam dosa bertanya. Ya. Buang jauh-jauh prasangka. Di sana ada dosa. Bertanya, apalagi ini teman dekat, tetangga, tanyakan. Namun ternyata belum menikah mereka. Namun mereka pacaran. Maka di sini berlaku sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tak mampu untuk merubah dengan tangan, dengan kekuasaan, karena ini bukan di wilayah kekuasaannya, maka fabilisani, dengan lisannya, yaitu memberikan nasihat. Itu dosa. Itu dosa. Sampaikan kepadanya. Ya, bagaimana seandainya ternyata engkau menjadi istri yang pertama, lalu dia ternyata selingkuh, berpacaran dengan wanita yang lain. Apakah engkau suka? Tentu tidak kan. Berbeda halnya bila dia menikah, itu sah. Demikian. Ingatkan demikian. Pacaran itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina, demikian. Sampaikan kepada dia. Adapun dia terima atau tidak terima, maka itu urusan dia. Karena kita hanya berkewajiban untuk menyampaikan, bukan untuk menjadi penjaga dia, demikian. Fa'illam yastati, kalau tak mampu juga, fabiqalbihi, maka dengan hati. Ingkari itu sebuah kemungkaran. Wadzalika ta'aful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Demikian.
sudah cukup. Ya. Nah, ini dia yang bisa saya jawab dari pertanyaan saudari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Dan ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama adalah wajib loh atas setiap muslim. Terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.